Yuk kita buka Galatia 5 ayat 16. Haleluya. Galatia 5 ayat 16, yuk sama-sama baca, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terjemahan firman Allah yang hidupnya, perhatikan. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Saya menasehatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk Roh Kudus. Lanjut. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Katakan amin. Lanjut. Dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Katakan amin. Saudara, dari ketika kita masuk Pentakosta kemarin, kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, katakan amin. Nah saudara, kalau saudara merasa bingung, bertanya-tanya, kok Roh Kudus kelihatannya nggak ada sama saya mau ingatkan saudara, coba Vano buka di dalam 1 Korintus 12 ayat, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ya, 1 Korintus 3, 16. Yuk baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bapak ibu saudara adalah, ngomong bait Allah. Ngomong dengan saya, baitullah. Baitnya Allah. Betul. Kita ini rumah Tuhan, amin. Maka kalau di sana kita disebut sebagai bait Allah, dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Berarti roh Allah ada di dalam kita. Di dalam Dia ku jadi berharga. Di dalam Bapak Ibu Saudara sudah ada roh Allah. Oke, next. Ayat selanjutnya Vano. Dari 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Perhatikan ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus adalah Tuhan? Amin. Berarti semua pernyataan kita itu munculnya daripada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita kembali ke Galatia 5 tadi. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu ngerti pengertian ini. Di Galatia 5 dikatakan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kata hiduplah oleh roh artinya kita itu tadi dikatakan mengikuti atau menuruti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Amin. Berarti setiap hari Roh Kudus itu ngasih petunjuk buat kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Setiap waktu di tengah semua keadaan yang kita hadapi, sebenarnya Roh Kudus memberi petunjuk kepada kita. Kemana kita pergi atau apa yang harus kita lakukan. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen mereka tidak bisa memunculkan hasil atau buah daripada Roh Kudus yang di dalamnya? Malah yang kita lihat ada banyak hal pergi ke tempat yang salah dan melakukan yang salah. Ternyata Tuhan itu memberi saya sebuah pengertian gini. Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak mengizinkan Dia yang penolong buat kita untuk berjalan di depan kita, menuntun kita, maka bisa yang jadi adalah Roh Kudus kita taruh di belakang, di nomor kesekian, kita yang berjalan di depan. Karena dalam bahasa Inggrisnya kata hiduplah oleh roh dikatakan walk in spirit, berjalan di dalam roh. Berarti kita perlu mengaktifasi hidup kita perlu menyadari hidup kita butuh Roh Kudus. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu butuh roh Tuhan? Kenapa roh Tuhan diberi buat kita? Alkitab jelas,
aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Artinya apa? Tuhan peduli. Tuhan ingin murid-muridnya, mereka itu tetap ada dalam kebenaran Kristus. Maka dikirimlah Roh Kudus sebagai penolong. Ngomong dengan saya, penolong. Bukan perongrong. Kalau dia menjadi penolong berarti di tengah keadaan, di situasi apapun dalam hidup kita, izinkan dia yang menolong saudara. Karena namanya adalah penolong. Katakan amin. Kalau wanita diciptakan bagi pria, wanita bagi suaminya adalah sebagai penolong, istri sebagai penolong. Maka ada bagian di mana sebenarnya Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita perlu melibatkan istri kita di dalam segala sesuatu, dalam mengambil keputusan dalam hidup suami. Betul ya? Sepakat? Nah hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu bagaimana nanti buah roh. Nanti hamba Tuhan akan cerita bagaimana buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu. Itu menjadi bagian orang kenal kita. Karena kita punya itu. Itu yang muncul dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen nggak bisa memunculkan itu, kita akan disebut gini. Nek gereja rohani, nek tempat kerja suka maling. Loh, no. Karena waktu di gereja mikirnya apa? Waktunya kita datang sama Tuhan. Maka lagunya dulu itu apa tuh? Peter Pan tuh. Buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Itu benar. Kita ini di dalam Tuhan harus buka topeng kita semuanya. Ya buka topengnya semua, 1, 2, 3. Letek. Nah, dan ternyata di tempat ini gak ada yang pakai topeng. Katakan amin. Kenapa yang muncul di luaran seringkali, kok gak gitu ya? Katanya. Nah, maka kita perlu izinkan Roh Kudus itu loh. Menuntun kita, berjalan di depan kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, waktu saya menemukan ini Bapak Ibu, jadi mengaktifasi Roh Kudus untuk berjalan memimpin kita, itu beda dengan kita mengalami kepenuhan rohnya. Kita ini harus mengalami kepenuhan roh setiap hari, katakan amin. Setiap waktu. Tapi kita juga izinkan, kayak gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu setiap hari, coba cara simpelnya gini, Roh Kudus tuntun aku hari ini. Yang sekolah ngomong, Roh Kudus, aku nih harus kemana? Aku harus ngambil nanti jurusannya apa? Aku harus kuliah di mana? Aku nih mau ujian, aku gak ngerti ini, tolong aku. Mana yang tak pelajari yang bisa? Itu tanpa sadar engkau sedang melibatkan Roh Kudus untuk berjalan bersamanya. Dan saudara nanti saya akan tunjukkan bahwa orang yang berjalan hidup oleh roh, berjalan dengan roh, hidupnya bijaksana dan diangkat Tuhan lebih tinggi. Amin. Katakan amin. Maka hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, ayo ambil keputusan. Saya mau libatkan Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Amin. Setiap waktu saya butuh Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo minta Roh Kudus tuntun aku. Tolong aku. Kemana aku harus melangkah? Kemana aku harus pergi? Kemana aku harus ambil keputusan? Tanya Roh Kudus. Katakan amin. Anak-anak muda yang belum menikah, tanya Roh Kudus ketika engkau akan menikah. Tentunya tanya orang tua juga. Tapi tanya orang tua bisa jadi salah. Tapi tanya Roh Kudus, pasti Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran. Betul. Kalau saudara tanya saya hari ini, dalam hidup saya, keluarga saya, apakah saya ini berbahagia? Saya mau ngomong saudara, saya sangat berbahagia. Bukan karena hanya berkat, bukan yang jasmani. Tapi karena saya tahu gini, saya maksimal Tuhan. Saya menyadari bahwa semua apapun dari kegagalan saya bisa melihat bagaimana Roh Kudus menuntun saya.
Maka selalu saya ingatkan, jangan buka harimu setiap hari tanpa engkau meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya.